Kebanyakan main gadget sampai ngerasa waktu cepat berlalu. Mungkin lo perlu kenal sama yang namanya digital minimalism. Di video ini, gue akan jelasin tentang digital minimalism dan gimana sih cara mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Hai folks, kenalin gue Vicario, seorang strategic project manager di tech yang suka bikin konten tentang personal development. Pada kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas tentang sebuah buku yang mengubah persepsi gue tentang penggunaan teknologi. Buku itu judulnya Digital Minimalism dan dikarang oleh salah satu penulis favorit gue, yaitu Cal Newport. Gue baca buku ini ketika di awal pandemi, di mana gue ngerasa kok tiba-tiba konsumsi sosial media gue naiknya jauh banget ya. Walau itu adalah hal yang wajar, karena kita semua waktu itu stuck at home, tapi gue nggak ngerasa itu tuh sehat. Karena sebenarnya gue jadi kehilangan waktu-waktu yang bisa gue pakai untuk mengerjakan kegiatan lainnya. Maka dari itu, gue jadi tertarik baca bukunya. Minimalisme sendiri bukanlah sebuah konsep yang baru. Pada tahun 2019, Marie Kondo membuat sebuah global movement yang mempopulerkan konsep minimalisme. Premisnya simple, buang barang-barang dan keep yang sparks joy buat kita. Sejak saat itu, terjadi banyak transformasi di seluruh belahan dunia. Ada yang mulai jadi suka rapi-rapiin kamar, donasiin barang-barang bekas, atau benar-benar ngebuang barang-barang yang udah nggak berguna buat mereka. Nah, dari buku Digital Minimalism, gue jadi belajar tentang menerapkan prinsip yang sama, tapi dalam konteks penggunaan produk digital atau gadget. Digital minimalisme adalah sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana kita hanya menggunakan sekelompok kecil teknologi yang benar-benar menunjang value kita dan miss out untuk teknologi-teknologi lainnya. Jadi to clarify, digital minimalism bukan berarti tidak menggunakan gadget sama sekali, tapi hanya menggunakan gadget atau program yang benar-benar menunjang value kita. Setelah sedikit lebih paham tentang filosofi digital minimalism, kira-kira gimana ya cara untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 step untuk mulai menerapkannya. Step 1 adalah defining our technology rules. Teknologi yang dimaksud di sini bisa mulai dari gadget, aplikasi, video, atau film. Untuk menentukan our technology rules, kita bisa mulai dengan listing down dulu nih. Kira-kira teknologi apa sih yang sebenarnya opsional yang saat ini kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini listnya versi gue. Setelah itu, yang kita lakukan adalah kita bikin aturan untuk setiap teknologi tersebut. Aturan itu sebenarnya ada 2 pilihan. Bisa pakai aturan yang general atau pakai aturan yang spesifik. Ini contoh aturan general yang gue terapkan, dan ini adalah contoh aturan spesifik. Kalau teman-teman lihat di sini, benar-benar tuh gue mendefinisikan tentang apa sih aturan yang gue lakukan untuk teknologi tersebut, dan juga alasan dari aturan tersebut. Jadi dari sini kita benar-benar bisa lebih clear tentang teknologi apa sih yang memang esensial buat kita dan gimana cara kita menggunakannya. Karena balik lagi, kalau kita menggunakannya tanpa ada aturan, bisa jadi hal ini bukannya mendukung value kita, malah menghambat value kita. Contohnya, ketika gue nulis bahwa gue akan menggunakan Instagram 30 menit sehari, itu mendukung value gue sebagai seorang content creator yang juga pengen connect sama teman-teman gue online, tapi itu juga mendukung value gue untuk stay produktif supaya gue nggak selamanya atau gue nggak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk scrolling Instagram untuk hal-hal yang kurang produktif. Step yang kedua adalah take 30-day break. Maksudnya gimana? Jadi setelah kita punya aturan tersebut, kita coba praktekin selama 30 hari ke depan. Oke. Ini mungkin agak mengerikan dan mungkin akan agak kesulitan di awalnya. Tapi again, sama seperti habit-habit pada umumnya, memang yang namanya habit itu butuh waktu. Waktu gue melakukan ini, gue pun juga melakukan berbagai kesalahan. Karena, let's say misalnya, ternyata 30 menit main Instagram gak cukup nih, dan gue jadinya nambah-nambahin aja. Gue bisa share 3 tips untuk mempermudah lo untuk melakukan break ini. Yang pertama adalah, coba taruh handphone lo di luar kamar, sehingga sebelum lo tidur dan sesudah lo bangun, lo nggak langsung ngeliat handphone. Yang kedua adalah jangan taruh aplikasi-aplikasi tersebut di homepage. Jadi lo coba tuh taruh di page kesekian, sehingga lebih susah buat lo untuk mengakses aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, kayaknya sih di semua aplikasi udah ada fitur untuk membatasi berapa lama sih waktu yang bisa kita spend di dalam aplikasi tersebut. Coba deh lo aktifin ketiga-tiganya.
Begitu proses ini mulai berhasil, lo akan sadar bahwa kok gue jadi lebih punya banyak waktu luang ya. Ini adalah step yang paling penting, di mana lo menggunakan waktu luang tersebut untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan value lo. Kalau gue bisa kasih contoh, ada 3 hal deh yang bisa lo coba. Yang pertama, itu adalah spend time with yourself. Sadar nggak sih, selama ini kalau misalnya kita lagi sendirian dan lagi gabut, langsung deh kita refleks untuk ngambil sosial media dan kita scrolling. Padahal mungkin pada saat itu kita butuh untuk mendengarkan diri kita sendiri. Let's say misalnya kalau kita itu bosan, kita mungkin bisa mempertanyakan, apa ya yang bikin gue bosan sekarang? Atau kita ngerasa anxious. Aduh, apa ya yang bikin kita anxious? Dan mungkin di situ kita bisa jurnal, atau kita bisa nge-reflect tentang perasaan kita saat itu. Sehingga kita bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Opsi yang kedua, lo juga bisa untuk scheduling meeting sama teman-teman lo. Sekarang orang udah lebih terbiasa untuk ketemuan via Zoom, jadi mungkin kalau misalnya lo tinggal di luar kota, atau lo main jauh dari temen lo, atau lo lagi males untuk commute, lo bisa aja scheduling meeting online, atau mungkin kalau lo nyaman, lo juga bisa ketemu langsung sama teman-teman lo. Dan jujur ya, beberapa pertemuan pertama gue, sejak mulai kebukanya di masa pandemi, itu rasanya refreshing banget, karena bener-bener for some time, gue nggak lagi ngeliatin gadget gue, tapi gue fokus sama orang yang ada di depan gue dan conversation kita saat itu. Option yang ketiga adalah dengan menggunakan waktu ini untuk melakukan leisure. Kita mungkin awalnya mengira bahwa leisure itu adalah gabut atau nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata leisure itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya skole atau school. Yang artinya adalah waktu yang dimana kita miliki ketika kita tidak diwajibkan untuk bekerja. Leisure atau skole di sini adalah kebebasan dari tuntutan kita mendeliver pekerjaan atau kebebasan untuk kita melakukan creative pursuit. Jadi justru gunain waktu ini untuk let's say mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah lo lakukan. Apakah mungkin lo jadi ikut kelas kaligrafi, pottery, main puzzle, baking, atau bikin konten? It's up to you. Tapi gunain waktu ini untuk benar-benar mengekspresikan creativity lo, sehingga lo akhirnya bisa mengakses flow. Apa itu flow? Flow itu adalah sebuah situasi di mana kita hanyut sama aktivitas yang kita lakukan. Di mana kok rasanya waktu itu berjalannya cepet banget, padahal itu karena kita terlalu enjoy. Itu juga yang mendasari kenapa sih movement kita ini dinamakan follow your flow. Karena gimana caranya kita bisa ngebantu teman-teman untuk bisa lebih sering merasakan flow on daily basis. Karena rasanya tuh enak banget deh pokoknya, dan gue cukup yakin lo pernah mengalaminya. Oke, sebagai disclaimer, di periode ini lo tetap bisa kok untuk melakukan low quality leisure. Misalnya mau nonton Netflix atau mau scrolling Instagram. Itu boleh banget. Cuma saran gue, dibudgetin aja waktunya supaya nggak keterusan. Step yang ketiga adalah reintroduce technology. Setelah lo mencoba selama 30 hari dengan mengikuti aturan tersebut, sekarang saatnya lo melakukan evaluasi. Kira-kira apa ya teknologi-teknologi yang selama 30 hari kemarin tuh lo miss out dan lo pengen banget introduce lagi. Atau mungkin teknologi yang awalnya lo milikin tapi pengen lo keluarin aja dari list tersebut. Di sini, buku ini menyarankan untuk bikin kita itu super selektif untuk memasukkan list of teknologi yang akan kita pakai. Kenapa? Karena balik lagi, kita pengen benar-benar memastikan teknologi yang kita adopsi itu adalah teknologi yang sesuai dengan value kita. Buat ngebantu lo, biasanya ada 3 filter. Yang pertama adalah teknologi tersebut perlu benar-benar menunjang value lo, bukan hanya sekedar punya some benefit. Karena sebenarnya hampir semua teknologi punya some benefit, cuma belum tentu benefit tersebut sesuai dengan value yang ingin lo perkuat. Contoh nih, misalnya kalau lo ngerasa bahwa aduh gue tuh nggak terlalu suka nih kalau misalnya ada diskusi-diskusi yang kerap menjatuhkan orang. Mungkin lo bisa menghindari Twitter, di mana mungkin di situ ada sedikit kecenderungan untuk ada diskusi-diskusi yang cenderung mengarahkan untuk menyudutkan orang. Tapi balik lagi, nggak selalu seperti itu. Karena gue aktif di Twitter, dan di Twitter lo juga bisa kok follow orang-orang yang memberikan vibe positif. Again, gue nggak membela sosial media manapun, tapi pilih yang kira-kira sesuai dengan value lo. Filter yang kedua adalah pastiin nih apakah teknologi tersebut merupakan teknologi yang paling tepat untuk membantu lo dalam menjalankan value. Contohnya gimana? Contohnya adalah, kenapa sih gue masih aktif di Instagram? Biarpun Instagram itu memang bisa banyak makan waktu buat gue. Karena di Instagram, gue itu bisa nge-DM temen gue yang mungkin gue udah lama banget nggak pernah ketemu.
Dan buat gue Instagram tuh jalan yang paling efektif. Kenapa? Karena pertama itu sosial media yang paling banyak digunain di Indonesia. Yang kedua, itu bikin hubungan kita itu cukup dekat tapi nggak cukup jauh juga. Beda banget sama WhatsApp, karena kalau misalnya di WhatsApp kita nggak punya konteks ketika kita mau nyapa orang. Sedangkan kalau di Instagram, kita bisa lihat misalnya orang itu lagi jalan-jalan kemana, kita bisa langsung nanya aja, sehingga conversation-nya bisa menjadi lebih cair. Nah, jadi disitulah kenapa gue tetap pakai Instagram. Filter yang ketiga, jangan lupa juga untuk teknologi apapun yang akhirnya lo introduce lagi, jangan lupa punya rules seperti teknologi-teknologi lainnya yang sudah kita select di step pertama. Nah, dengan 3 step ini, gue harapkan kita bisa lebih menggunakan teknologi secara intensional. Karena teknologi itu nggak salah, tapi yang penting buat kita adalah kita gunain teknologi yang sejalan dengan value kita. Kalau lo juga suka belajar dari buku, tapi unfortunately, waktu lo terbatas, lo mungkin bisa cek juga 2 video ini, di mana gue ngebahas tentang tips-tips yang bakal berguna buat hidup lo. See you next time!